nama saya Sipra, saya dari Fikes Unika Musikalitas. Nah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan wawancara tentang keperawatan keluarga. Nah, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sedia. Nah, kalau boleh tahu Ibu, nama Ibu siapa? Yarida Barasa. Yarida. Kemudian kalau boleh tahu nama suaminya Bu? Tonenggolan. Tonenggolan. Ibu tinggal di rumah? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Udah anaknya berapa Bu? 3. Apakah semuanya tinggal bersama dalam satu rumah? Tidak. Jadi? Satu sudah kerja jauh di Kalimantan, 2 orang masih di sini. Oh, berarti jumlah keluarga di rumah ada 4. Iya. Ibu, suami, dan kedua anak. Iya. Nah, kemudian kalau untuk fasilitas di rumah Ibu, misalnya kayak kamar itu ada berapa gitu? 3. Kamar 3. Kemudian untuk karakteristik rumah Ibu, kayak ventilasi, jendela, apakah sanitasinya, maksudnya sanitasinya Bu, apa pergantian udara, apakah jendelanya setiap hari dibuka? Jendela setiap hari dibuka. Pintu juga. Oh, ventilasinya ada ya Bu ya? Ada. Kemudian, nah, kemudian Bu, untuk rekreasi, nah kan biasanya ada rekreasi keluarga, apakah 1 bulan sekali? Bagaimana Bu sistemnya di keluarga Ibu? Mau sebulan sekali, Sebulan kalau sekali. tidak seminggu sekali, melihat keadaan waktu. Nah, kalau ada anak-anak libur, kebenaran sama-sama libur, pergi jalan-jalan gitu. Oke. Kemudian kalau untuk karakteristik tetangga Bu, misalnya apakah tetangga, sosialisasi Bu dan tetangga itu terbuka, atau sifat dari tetangga itu tertutup atau baik gitu? Tetangga baik dan terbuka, setiap ada pekerjaan tetangga pasti diundang dan kerjasama. Berarti terjalin kerjasama yang baik ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau untuk komunikasi antar keluarga, contohnya misalnya komunikasi Ibu dengan suami ketika sedang ada masalah, apakah keputusan itu diambil oleh suami atau keputusan diambil oleh Ibu atau oleh kedua belah pihak gitu Bu? Bicara dulu berdua baru diputuskan sama-sama. Kemudian kalau komunikasi dengan anak Lancar, tiap hari Lancar. ketemu ditanya Walaupun apa kabar. tidak tinggal serumah atau Iya, di luar kota ya Bu telepon. ya tadi? Iya. Kemudian kalau untuk masalah keluarga gitu Bu, kalau misalnya dalam satu keluarga itu lagi ada masalah, nah apakah anak itu selalu diikut sertakan gitu Bu dalam mengatasi masalah itu? Ada kalanya anak ikut, tapi ada kalanya anak enggak ikut. Nah, melihat masalahnya, kalau masalah dari pihak orang tua misalnya sama-sama orang tua aja kompromi, anak-anak nggak perlu ikut. Nah, Berarti tergantung dari tergantung masalahnya Bu ya? dari masalahnya. Terus Ibu, kalau misalnya sekarang kita beralih ke riwayat keluarga ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu jumlah saudara Ibu dari Ibu berapa? Dari pihak Ibu? 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kalau dari pihak suami? Dari pihak suami 5, 2 5. perempuan, 3 laki-laki. Baik Kak. Kalau untuk riwayat kesehatannya Ibu, kalau boleh tahu, Ibu dari Ibu sendiri ada keturunan sakit apa gitu? Ibu nggak ada sakit, nggak ada. Enggak. Kalau dari pihak suami? Kalau suami iya ada sesak napas. Oh, dari pihak Ibu? Dari pihak suami. Ibu dari suami Ibu maksudnya? Mertua Ibu, mertua? Iyalah, bapakmu kan? Iya. Ada sesak ya Bu ya? Sesak. Asma kalau kata orang itu, asma. Bapak. Kemudian mertua. kalau dari Ibu sendiri ada riwayat ini nggak, apa atau kolesterol, hipertensi? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian kalau pihak suami, dari suami Ibu apa ada asam urat atau riwayat kesehatan tertentu gitu? Masalah kesehatan? Suami apa? Iya. Suami Ibu. Suami kolesterol. Kalau Ibu? Kalau aku tuh yang itu tensi. Hipertensi ya. Iya. Baiklah. Kemudian Ibu, bagaimana sih sikap keluarga, misalnya sikap Ibu ataupun suami Ibu dalam menanggapi masalah kesehatan itu? Maksudnya apakah Ibu atau suami Ibu tuh tahu ini penyebabnya apa sih, terus pencegahannya gimana, Ya, terus larangannya tuh apa, sejauh mana Bu gitu maksudnya? Kalau tensi itu ya dikurangi makan daging yang berminyak-minyak dan misalnya santan. Nah itu terus
istirahat itu harus cukup kalau tensi, biar tensinya nggak naik. Itu makanan harus dijaga, banyaklah sayur sama buah, jus, apalagi jus timun lebih bagus untuk orang tensi. Tapi kalau untuk asam urat kan dilarang makan sayur-sayuran sama jero-jeroan kan. Oke Ibu. Kalau untuk fasilitas kesehatan, kalau misalnya Ibu sedang hipertensinya tinggi gitu, kalau Bapak sedang kolesterol, itu ke mana Bu fasilitas kesehatan ini? Ke dokter klinik. Dokter klinik. Berapa kali Bu misalnya berapa kali Ibu pergi ke fasilitas kesehatan, atau hanya saat sakit saja, atau memang nggak sakit tetap ngecek rutin gitu? Kadang-kalanya kalau misalnya nggak enak itu langsung dicek, langsung periksa. Kalau tidak, misalnya itu kalau udah tahu perasaan ini pasti tensi naik, makan obat aja gitu. Berarti sebelumnya Ibu sudah punya obat, iya, gitu, obat iya. tensi. Nah kalau untuk obat tradisional Ibu gimana? Kalau tradisional itu kan itulah ngerebus daun salam, ngejus timun, lebih cepat turunnya itu, sama daun seledri direbus. Itulah, tapi sering obat tradisional lah. Oke, yang terakhir Ibu, untuk riwayat kesehatan tadi kan udah dari Ibu dan suami. Kalau dari anak-anak ada nggak Bu masalah kesehatan tertentu yang sedang dihadapi gitu? Masalah anak-anak kayaknya belum ada, sehat-sehat semua. Nggak ada ya. Baiklah Ibu, kalau begitu wawancara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga keluarga Ibu sehat selalu. Terima kasih Bu. Selamat malam.